Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket dari wilayah Kalimantan Utara, tepatnya kota Tarakan. Nah ini yaitu Canon FD 55 f1,2 seri SSC. Dan ini penampakannya, ini kalau kita lihat ini mempunyai kendala, yaitu banyak sekali bibit-bibit jamurnya ini dari paling depan seperti yang rekan-rekan lihat hingga paling belakang, dan juga focusingnya ini berat sekali. Nanti kita akan coba bantu eksekusi semua untuk Canon FD 55 1,2 ini. Oke, untuk rekan-rekan Nusantara, ya nanti kita akan coba eksekusi dari awal hingga akhir. Dan untuk rekan-rekan Nusantara, jangan di skip nanti supaya nggak gagal paham nih untuk tutorialnya mengcleaning lensa Canon FD 55 f1,2 SSC ini. Dan biasanya untuk lensa seri ini karena lamanya sekali tidak pernah dibuka, tentunya tidak bisa di cleaning kan. Jadi ini lama sekali tidak diperbaiki, sehingga banyak bagian-bagian ini yang cukup keras. Nah ini menjadi satu PR buat kita agar bisa terbuka. Nah seperti itu, dan tidak mengurangi atau tidak meninggalkan jejak. Nah biasanya tuh kalau misalkan optiknya bukanya keras-keras, terus ring-ringnya keras-keras, nah itu biasanya itu menjadi cacat. Nah itu harus kita hindari karena untuk menjaga barang orang. Nah jadi untuk menjaga barang orang, kualitas kerja dan kinerja kita harus benar-benar kita jaga. Oke rekan-rekan Nusantara, sebelum kita lanjut eksekusi lebih jauh nih, nah untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi nih. Wow, semangat banget nih untuk bikin tutorial yang lebih seru untuk rekan-rekan Nusantara. Oke sahabat Nusantara dan rekan kita yang ada di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Nah ini lensanya kita akan eksekusi, jangan di skip-skip supaya nggak gagal paham. Jangan kemana-mana, ikuti terus keseruannya. Check it out. Oke untuk sahabat Nusantara, nah ini ada tip-tip khusus nih untuk rekan-rekan Nusantara. Jadi untuk mengcleaning lensa yang banyak sekali bibit-bibit jamurnya, nah kita harus yang perhatikan itu alat-alatnya ini udah safety nih buat cleaning lensa-lensanya atau optik-optiknya. Karena kalau misalkan kita kurang safety, yang dikhawatirkan itu nanti jalannya setengah-setengah, dan itu akan mengakibatkan kitanya sendiri menjadi kurang maksimal dalam mengcleaningnya. Nah jadi seperti ini biasanya kalau di cleaning, karena belum pernah di cleaning, itu biasanya tuh celing semua. Nah celing semua dari depan sampai belakang, dan itu memerlukan beberapa media seperti minyak lensa. Minyak lensa yang adalah minyak lensa yang terbaik. Nah kalau saya sendiri ini minyak lensanya bikin. Nah jadi saya produksi sendiri. Jadi untuk rekan-rekan yang mau juga nanti bisa melalui komen. Nah terus kalau misalkan nah saya pakai ini untuk semua jenis lensa dan lensa autofocus, dan juga untuk sensor kita pakai, viewfinder juga kita pakai. Nah jadi ini saya sudah merasa, karena saya udah dicoba berapa kali ke rekanan-rekanan kita, ternyata ini cukup baik dan cukup bagus. Nah seperti itu. Jadi untuk water cleaningnya kita produksi sendiri, jadi bukannya boleh beli.
Dan media kapasnya juga harus media kapas yang terbaik. Nah, kita memakai kapas ini kapas kedokteran. Nah, kapas kedokteran tuh. Jadi nggak kapas mayat, nggak kapas luka, kita pakai kapas kedokteran karena kapas yang kualitasnya itu cukup baik. Dan selain itu ini nggak boleh ditekan terlalu keras karena setiap optik itu mempunyai zat coating. Nah, zat coating itu adalah zat warna untuk di setiap lensa. Jadi kalau misalkan kita kekencengan itu yang dikhawatirkan nanti kedepannya itu menjadi gampang baret. Nah, nanti takutnya jadi baret. Nah, optiknya udah ciling tapi kan banyak baret. Waduh, kelihatannya gimana nih? Yang ada bisa diomel-omelin sama yang punya, kan seperti itu. Nah, jadinya kita harus lebih hati-hati untuk memperbaiki, walaupun ini bukan punya kita sendiri, tapi kita anggap ini adalah punya kita sendiri. Jadi kita perbaiki semaksimal mungkin, serapi mungkin, dan sebaik mungkin. Nah, kalau kita puas, ya insya Allah rekan-rekan kita juga puas karena kita kerja dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan ketelitian dan kesabaran. Nah, seperti itu. Apalagi lensa yang sudah seri-seri tua, nggak pernah dipakai, dan itu banyak sekali halangannya. Nah, seperti mau bongkar-bongkar ringnya itu sangat keras sekali. Nah, makanya dari situ kita harus mempunyai alat-alat yang sudah siap nih. Nah, jadi banyak sekali orang yang salah jalan, maksudnya pengen cleaning tapi nggak tahu cleaningnya bagaimana caranya, terus juga alat-alatnya juga nggak safety. Nah, akhirnya jadilah korban tutorial. Nah, seperti itu, korban-korban tutorial itu udah sering banget nih kita dapetin nih teman-teman nih. Karena apa? Karena alatnya nggak safety. Nah, oke, teman-teman, di sini kita sudah sampai di focusing. Ini focusingnya cukup berat ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini puternya cukup berat karena lamanya lensa ini tidak dipakai. Nah, ini seal dalamnya itu sudah rusak. Nah, ini kita akan berikan cairan kimia agar sealnya itu hancur terlebih dahulu atau lunak. Nah, setelah itu baru kita akan masukkan seal baru untuk si focusing ini. Nah, agar nanti si lensa ini bisa dipakai dalam kondisi baik dalam beberapa tahun ke depan. Nah, seperti itu. Jadi sealnya ini dihancurin dulu nih supaya fokusnya enak, loncer lagi, dan setelah itu kita baru akan masukkan seal yang baru. Nah, kalau misalkan pakai bahan kimia ini sih nggak terlalu cepat. Jadi cuma berapa kali putaran fokus itu sudah langsung loncer. Nah, ini teman-teman sudah lihat kan, ini udah loncer. Nah, ini tinggal dibikin loncer lagi, seloncer-loncernya. Setelah itu baru dimasukkan seal yang baru untuk menjaga barel-barel dalamnya itu supaya tidak cepat rusak. Oke, rekan-rekan fotografi mania Nusantara, sembari kita cleaning. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin kontak-kontak dengan kita, tadi kita sudah cantumkan nomor WhatsApp di DVD ini. Nanti juga kita akan cantumkan nomor yang bisa dihubungi di definisi. Di sini kami menerima jasa perbaikan, servis, perawatan untuk semua jenis kamera. Nah, jadi semua jenis kamera kita menangani. Dari kamera manual itu ada beberapa bagian, yaitu ada point shoot, rangefinder, SRL, dan TRL dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan. Nanti kita bisa lanjut ke komen, atau kita juga bisa lanjut ke DM di Instagram. Terus juga bisa langsung ke WhatsApp kita. Nanti kita akan bantu penyelesaiannya. Dan untuk kirim-kirim, kita menerima kiriman itu dari Sabang sampai Merauke, dari semua agen pengiriman. Jadi untuk kamera manualnya itu dari point shoot, SRL, rangefinder. Kalau SRL itu lensanya yang bisa dicopot, dan TRL itu kebanyakan lensanya 2 ya, atas bawah. Nah, seperti itu. Dan untuk kamera digital, kami juga menangani kamera digital DSLR dan mirrorless. Dan untuk DSLR itu
Kami cuma hanya menerima Canon dan juga Nikon. Nah, selebihnya kami tidak terima karena kita sudah tidak punya link untuk perbaikan kamera DSLR karena keterbatasan spare part selain Nikon dan Canon. Dan untuk Nikon Canon itu dari berbagai macam tipe serinya dan dari berbagai macam kerusakan dari bodinya baik Nikon dan Canon. Dan untuk lensanya itu lensa Nikon dan lensa Canon baik itu original maupun itu 4 semua jenis lensa baik itu R1 maupun cleaning. Seperti itu. Nanti untuk kalibrasi juga kita akan bantu. Dan untuk kamera mirrorless-nya semua tipe kamera mirrorless kami juga menangani. Jadi untuk kamera mirrorless-nya itu ada Olympus, Samsung, Lumix, Nikon G, terus juga untuk Sony kami semua menangani baik bodi maupun lensa dan berbagai kerusakan. Oke. Dan domisili kita itu ada di Jakarta Pusat. Jadi untuk rekan-rekan di area Jakarta Pusat dan sekitarnya bisa langsung mampir. Nanti finisi juga ada nomor yang bisa dihubungi. Nah, seperti itu. Oke, sahabat Nusantara, ini optik-optik bagian belakang sudah kita rapikan. Nanti tinggal pemasangan beberapa komponen-komponen dari bagian belakangnya. Nanti dari itu rekan-rekan Nusantara bisa melihat hasil cleaning kita untuk lensa Canon FD 55 1,2 SSC ini. Oke, sahabat Nusantara, inilah hasil akhir daripada cleaning untuk lensa Canon FD 55 f1,2 seri SSC ini dari kota Tarakan, Kalimantan Utara. Nah, ini hasilnya sudah ciling banget nih dari depan hingga paling belakang. Nah, ini teman-teman bisa melihat secara menyeluruh optik-optiknya dan focusingnya juga sudah jos banget. Ini enak banget nih fokusnya untuk membidik objek-objeknya. Nah, tuh sudah smooth dan optik belakangnya juga sudah ciling banget. Nah, oke teman-teman. Dan terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat menambah wawasan dan inspirasi baru untuk rekan-rekan Nusantara. Oke, sahabat Nusantara, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.